Halo teman-teman, pernah nggak sih kalian ngerasa waktu buka media sosial kayak cuman sebentar, tapi tahu-tahu udah 1 jam berlalu? Atau pernah juga nggak kalian ngerasa, kok postingan yang muncul di FYP ku kayak ngerti banget ya apa yang lagi aku pikirin? Nah, itu bukan kebetulan, itu adalah hasil kerja dari sesuatu yang disebut sebagai algoritma media sosial. Apa itu? Yaitu sistem pintar yang mengatur apa yang kita lihat, kita dengar, dan bahkan secara nggak langsung apa yang lagi kita pikirin. Hari ini, aku mau ngajak teman-teman memahami bagaimana algoritma sosial mempengaruhi pola pikir, persepsi, dan cara kita mengambil keputusan setiap hari. Kita akan melihat bagaimana sistem ini bekerja, apa dampaknya bagi kita sebagai pelajar dan remaja, dan yang paling penting bagaimana kita bisa mengendalikan algoritma, bukan malah kita yang dikendalikan olehnya. Media sosial dirancang bukan sebagai tempat berbagi, tetapi juga alat bisnis. Platform seperti TikTok, Instagram, dan YouTube menggunakan algoritma untuk menampilkan konten yang paling mungkin membuat kita betah. Semakin lama kita menatap layar, semakin banyak data yang mereka kumpulkan, dan semakin tepat pula konten yang diberikan kepada kita. Namun, disinilah masalahnya. Algoritma tidak menilai benar atau salah. Ia hanya menilai apa yang menarik perhatian kita. Algoritma adalah serangkaian perintah otomatis yang mempelajari kebiasaan kita, apa yang kita sukai, berapa lama kita menonton video, dan siapa yang kita ikuti. Bahkan kata-kata yang kita ketik di kolom komentar juga termasuk. Dari data itu, sistem akan menampilkan konten serupa agar kita terus terpaku pada layar. Misalnya, jika kita sering melihat video motivasi, maka akan muncul lebih banyak video motivasi. Tetapi, jika kita sering melihat konten gosip, maka algoritma pun terus menyajikan hal yang sama. Dengan kata lain, kita hidup di zaman gelembung informasi dunia digital yang dibentuk berdasarkan apa yang kita klik. Dampaknya cukup serius. Menurut survei dari Common Sense Media tahun 2023, remaja yang terlalu sering menggunakan media sosial cenderung mengalami peningkatan kecemasan, tekanan sosial, dan penurunan konsentrasi belajar. Selain itu, personalisasi algoritma membuat kita lebih sering terjebak dalam pola pikir satu arah. Kita hanya melihat sudut pandang yang kita sukai dan menolak pandangan lain. Inilah yang disebut echo chamber effect, di mana pikiran kita dipantulkan kembali oleh konten yang sama berulang kali. Akibatnya, remaja bisa kehilangan kemampuan berpikir kritis, mudah percaya pada informasi palsu, dan sulit menerima perbedaan pendapat. Dalam konteks sosial, media juga membentuk standar tidak realistis, penampilan, gaya hidup, dan kesuksesan orang lain yang seringkali membuat kita membandingkan diri secara negatif, yang berdampak pada kepercayaan diri dan kesehatan mental. Namun, bukan berarti media sosial itu buruk, kuncinya ada pada bagaimana kita menggunakannya. Kita bisa mulai dengan menyadari bahwa tidak semua yang muncul di beranda adalah kebenaran, mengikuti akun yang memberikan nilai positif dan edukatif, membatasi waktu bermain media sosial agar tidak mengganggu fokus belajar, mengecek fakta sebelum menyebarkan informasi. Dengan begitu, kita bisa membalik keadaan. Kita yang mengontrol mereka, bukan mereka yang mengontrol kita. Namun, bukan berarti media sosial itu buruk. Kuncinya ada pada bagaimana kita menggunakannya. Menurut UNICEF, tahun 2022 melaporkan bahwa lebih dari 70% remaja di Asia Tenggara menggunakan media sosial lebih dari 4 jam per hari, dan sebagian besar mengaku sulit fokus belajar setelah scrolling media sosial. Penelitian Universitas Indonesia tahun 2023 menunjukkan bahwa paparan konten negatif dan tidak akurat di media sosial dapat membentuk bias berpikir dan mengurangi kemampuan analisis krisis remaja. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2024 juga menyoroti bahwa media sosial berperan besar dalam membentuk pola pikir generasi muda, baik dalam hal aspirasi karir maupun perilaku sosial. Nah, teman-teman, algoritma memang pintar, tapi jangan lupa kita lebih pintar. Media sosial bisa menjadi tempat belajar, berkarya, dan berjejaring jika kita mampu menggunakannya dengan kesadaran. Mari kita jadikan media sosial bukan untuk tempat kehilangan diri, tapi tempat untuk menemukan potensi diri. Mulai hari ini, jadilah pengguna yang kritis, selektif, dan bijak. Karena pada akhirnya bukan algoritma yang membentuk siapa kita, tetapi kitalah yang menentukan arah pikiran kita sendiri. Terima kasih sudah mau mendengarkan saya.